that clips. Ula Lamore, did you know your truth? Perhaps I didn't give you enough credit, Ula. Halo semuanya, balik lagi sama Mimin di Project 13. Nah, di video kali ini Mimin akan ceritain alur dari film yang berjudul Funhouse. Film ini bercerita tentang sebuah permainan kematian. Waduh, yang dimana beberapa artis yang sudah padam atas ketenarannya, tapi mereka ditawari sebuah kontrak untuk mengikuti sebuah acara reality show agar popularitas mereka kembali naik. Tentunya bukan reality show seperti biasanya. Maksudnya gimana nih Min? Ya, mereka akan meminta dukungan dari para penonton. Nah, nanti yang mendapat vote paling rendah, dia akan dipaksa mengikuti sebuah permainan kematian. Penasaran kan? Simak saja videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Check this out. Film diawali dengan sebuah scene yang memperlihatkan seorang pria muda kaya raya sedang menikmati tontonan seorang wanita yang sedang membunuh sahabatnya sendiri. Sebenarnya gadis ini sudah tak sanggup untuk melanjutkan perbuatannya, tapi karena sudah jauh melangkah, mau tidak mau dia terus melanjutkannya. Pria miliuner ini tidak puas dengan hasil yang ia lihat. Dia pun meminta gadis itu untuk mengambil jantung si sahabatnya untuk dipersembahkan kepadanya. Dan si miliuner ini meminta petugas untuk memberikan sekoper uang dan meminta mengeluarkan gadis itu dari ruangan dengan senyum kopetnya. Setelah itu scene berpindah memperlihatkan seorang pria bernama Casper terbangun dari pingsannya. Dia menemukan kertas, lalu tak lama kemudian sebuah pengumuman berbunyi. Isinya yaitu diharapkan dia untuk segera mengganti pakaian dan berkumpul dengan yang lain. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Casper hanya mengingat ada orang yang menawarinya pekerjaan untuk mengikuti acara reality show dan mungkin dia bisa kembali mendapatkan popularitasnya sebagai selebritis. Lalu setelah mengganti pakaian, ia pun memasuki ruangan. Ternyata di sana sudah ada beberapa orang yang juga kasusnya sama-sama diculik, tapi mereka terlihat enjoy karena mengetahui tawaran pekerjaannya hanya mengikuti acara reality show saja. Mereka pun saling sapa dan saling memperkenalkan diri. Welcome to Fergus's House of Fun. The entire world streaming high drama, anything goes. It's the ultimate in online takes home the $5 million grand prize. Di layar itu memperkenalkan status peserta masing-masing. Pertama, ada si Ula, si selebgram dengan 8 juta followers. Ya udah pasti sih wong dia cakep and seksi. And YOLOing the hell out of the funhouse for... Kemudian ada si James Headstone, seorang atlet MMA, namun sudah pensiun karena dimarahi emaknya. Namun dia malah menjadi petarung jalanan. Unfortunately, fell short. Lalu si wanita pendiam bernama Kat, si ahli bermain catur tingkat kota setempat. Peserta selanjutnya, Dex, si penyanyi rap, gak cukup terkenal sih, tapi lumayan lah makanya terpilih. Dan selanjutnya Loni, apa ya keahlian dia? Yang Mimin lihat dia hanya seorang wanita yang gagal jadi pengantin. Ya, karena 27 cowok meninggalkan ketika mengenakan gaun pengantin. I'm sorry. Kemudian Nevin, seorang YouTuber yang jago kandang, dengan tingkah konyol dan seorang pecundang. Ya, karena nanti dia akan terus merengek untuk meminta pulang. Tapi banyak juga subscribernya, sampai 10 juta loh. Kemudian bibit unggulan kedua di acara Funhouse, Jimena, seorang blogger terkenal di Meksiko. Dan terakhir si Casper Nordin, nggak terlalu ganteng sih tapi berkarisma banget katanya. Hingga dia bisa mendapatkan seorang istri berstatus artis. Wow. Setelah selesai muncullah si Panda. Hello everyone, I'm Fergus, guide during your stay at my house fun. Dia menjelaskan peraturan-peraturan yang harus mereka patuhi. Ternyata dia sendiri yang akan membimbing para peserta. Dan dia juga menjelaskan bahwa di acara reality show ini
Setiap 3 hari sekali mereka akan melakukan vote untuk menentukan siapa yang akan tereliminasi. Dan tentunya semua kegiatan mereka selama berada di ruangan itu akan di live streamingkan ke seluruh dunia. Di sela-sela penjelasan si panda, muncullah manusia setengah panda dan dia yang akan mengawasi keseharian mereka, membersihkan bekas makan, dan membantu sebuah permainan. Good luck and enjoy your stay at Furcus's House of Fun. Dan dengan ini reality show pun sudah dimulai. Singkat cerita kemudian mereka bersenang-senang, bernyanyi bareng, berenang bareng, cium-ciuman, dan penonton setia Funhouse ikut gembira dalam suasana mereka. Dan tak ketinggalan, karena kewajibannya, mereka pun mulai meminta dukungan kepada penonton untuk memilih. Come on, Kaz. What the actual fuck, Gary? You know I'm clinically claustrophobic, yeah? You could have at least... Everybody in the house seems nice. Both from me anyway. Yeah. Dan tiba saatnya hasil vote diumumkan. Seperti yang terlihat di antara para peserta, Ula si cantik dan seksi menduduki peringkat pertama. Dan skor poin terendah didapatkan oleh Nevin dan Lonnie. Sesuai peraturan dalam reality show itu, bahwa peserta yang mendapatkan vote terendah harus mengikuti sebuah permainan. Lalu Nevin dan Lonnie pun diajak oleh para penjaga untuk memasuki ruangan, dan 6 peserta diajak juga untuk melihat permainan yang akan mereka mainkan. Di permainan pertama ini nyatanya cukup simpel. Lonnie hanya diminta untuk memukul kepala panda yang tergantung. Ke-6 peserta nampak enjoy-enjoy aja dan menganggap ini hanya sebuah permainan biasa. Namun mereka sontak merasa aneh ketika boneka kepala panda itu diganti oleh Nepi yang sudah diikat. Ya karena mata Lonnie ditutup, dia pun tidak menyadari bahwa yang akan ia pukul itu si Nevin. Lonnie dengan fun-nya terus menghajar si Nepi sampai hal itu merenggut nyawa Nevin. Namun ketika ia membuka mata, dia pun shock berat dengan apa yang ada di hadapannya. Setelah kejadian itu, si panda yang ternyata dikendalikan oleh pria yang di awal scene tadi mengingatkan para peserta agar mereka tidak bertindak bodoh, apalagi berencana melarikan diri dari ruangan itu. Karena semua pasti ada konsekuensi sesuai perjanjian kontrak yang telah mereka tanda tangani. Singkat cerita, Dek melihat ada sebuah pemandangan di balik kaca. Dia pun memecahkan kaca itu agar bisa kabur. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah virtual dan pemandangan itu hanyalah ilusi. Caught in the house and will no longer be eligible for the $5 million. Shoot me, huh? Atas kejadian itu, Dex kena hukuman dan dia dimasukkan ke dalam tong yang akan diisi sebuah cairan yang sangat berbahaya. Dan gobloknya ini si panda meminta Dex untuk bersenang-senang. Whether a sadistic game or an elaborate hoax. Memang semua aktivitas Funhouse disaksikan oleh para streamer seluruh dunia. Dan sejak kejadian pembunuhan Dex, acara reality show Funhouse menjadi viral. Dan para pihak berwenang sedang mencari keberadaan lokasi Funhouse. Karena ini sungguh-sungguh berbahaya dan tidak diperbolehkan. Para peserta mulai pasrah karena dalam permainan itu hanya memerlukan satu orang pemenang. Untuk menikmati sisa hidup, James si petarung MMA mengajak semua untuk minum whisky. Singkat cerita, voting kembali tiba dan kali ini vote terendah didapatkan oleh kedua cewek yang sama-sama bohai. Mereka pun harus mengikuti permainan yang sudah diatur oleh si panda, yaitu bermain adu kapak. Masing-masing dari mereka akan dibekali kapak dan saat pertarungan, lampu ruangan akan dimatikan. Para penggila Funhouse menunjukkan jiwa keskopetannya, sungguh edan dan tak memikirkan mereka ini penonton. Ready? Lights out. Watch your back! She's right there. Saat pertarungan, Ula sempat kewalahan, namun keberuntungan berpihak kepadanya. Dia berhasil menancapkan itu tuh. I can't understand you.
Setelah kematian Hannah dengan tragis dalam permainan ini, TV swasta semakin ramai membincangkan tentang kekejaman Funhouse. Kembali lagi ke Funhouse, terlihat Ula begitu pasrah dengan mabuk berat, tidak mau menyanyiakan barang bagus. Casper mengajaknya ke kamar. Stay with me. Ketika akan menikmati malam berduaan, James yang menyukai Ula mendatangi mereka ke kamar. Dan hampir saja Casper terbunuh oleh James. Tapi untung saja Lonnie datang juga untuk melerai mereka. Dengan keadaan yang tak memungkinkan di acara itu, Ula mencoba keberuntungannya untuk mendapat vote terbanyak. Dan voting kembali tiba. Ternyata para streamer tidak menyukai hal yang dilakukan Ula saat streaming, yang hasilnya dia mendapatkan vote terendah. Ula kembali mengikuti sebuah permainan, yaitu dia harus menemukan dua gambar yang sama dari kartu yang berserakan di lantai. She's probably really stressed out right now. Cut her some slack. 4, 3, 2, 1. Time's up! Namun Ula gagal. Dia diharuskan memutar sebuah spin untuk menentukan nasibnya. Namun ya seperti biasa, orang yang vote-nya terendah memang harus mati. Ula tak seberuntung seperti yang kemarin-kemarin. Kali ini ia dihukum dengan seperti ini. Part with us. Matilah bibit premium yang Mimin damba-dambakan. Setelah si panda memperlihatkan pertunjukan yang mengerikan ke para peserta, dia pun menunjukkan sebuah kotak di ruangan itu untuk mereka buka. Dan ternyata kotak itu berisi sebuah foto orang terdekat mereka. Lantas hal itu membuat mental mereka semakin down, karena sudah pastilah ya, mereka ingin sekali pulang dan bertemu dengan orang tercintanya. Kembali lagi ke reality show, tibalah hasil vote diumumkan. Kali ini James mendapat vote terendah. Dia pun harus mengikuti sebuah permainan sesuai profesi yang ia geluti. Karena dia merupakan pegulat MMA, tentu saja dia harus bertarung dengan salah satu petarung dari keempat kandidat yang si panda telah siapkan. Namun James tidak bisa memilih dengan siapa ia ingin bertarung, melainkan lawan yang akan James hadapi tergantung dari para penonton yang memilih. Robus all the way, No, man. that What dude are you right there. doing? Bodus. No. Dan terpilihlah pria bertopeng menyeramkan bertubuh gede. Untungnya si James berhasil menang. Tapi si panda ini atau si pria milioner ini tidak puas dengan hasil itu. Dia pun mengkhianati James dengan mengeluarkan ketiga kandidat. Ya dasar berarti ya vote itu tidak selalu menjadi penentu. Karena meskipun si peserta memenangkan permainan, tetap saja dia akhirnya harus mati juga. Dan ya James pun akhirnya harus mati. Setelah kematian James, kali ini tinggal tersisa 3 peserta, yang tidak lain ialah Casper, Lonnie, dan Cat. Dan ketika Casper sedang sendirian, ia dihampiri Lonnie. Mereka berdua pun saling mengungkapkan perasaannya masing-masing. Dan tak lama setelah itu, mereka berencana akan memuaskan barangnya masing-masing. Sementara Cat yang tidak ada pasangan terpaksa dia bermain sendirian. Tentu saja kegiatan mereka disiarkan langsung ke seluruh dunia. Singkat cerita, tak disangka ternyata orang-orang menyukai pergenjotan terakhir Lonnie dan Casper dan mengharuskan Cat mendapat vote terendah. Tentunya Cat pun harus mengikuti permainan sesuai kemampuannya, yaitu bermain catur. Sementara para pihak polisi sudah menemukan titik lokasi keberadaan Funhouse. Kembali lagi ke Funhouse. Ternyata Cat kalah dalam permainan ini. Dia pun sama seperti Ula.
mendapatkan 1 kali kesempatan memutar spin untuk menentukan nasibnya. Ladies and gentlemen, Cat Sim has passed the buck. Tapi Cat berhasil mendapatkan hadiah dan dia bisa menukar nasib dengan vote peringkat kedua di atas Cat, yang tentunya si Lonnie. Tapi untuk kali ini, karena si Casper sudah mencintai Lonnie sepenuh hati, dia pun berniat menggantikan posisi Lonnie untuk mengikuti sebuah permainan. Permainan pun gak kalah sadis, yaitu permainan adu cepat menembak. No, fuck you. We had a deal. Ternyata Casper dijebak juga, dan lawan yang harus dikalahkan Casper ialah si Lonnie. Sementara para polisi sudah mendekat area funhouse dan segera menggerebek area tersebut, tapi si panda ini ternyata sudah menyiapkan segalanya. Dia telah memasang bom di dekat kepala-kepala para peserta. Lalu kembali lagi ke funhouse. Ya, karena cinta mereka sudah tumbuh begitu besar, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menembak dirinya masing-masing. Setelah kematian Casper dan Lonnie, si panda pun mengumumkan kalau si Cat lah yang menjadi pemenangnya, dan funhouse pun berakhir. Tapi sayangnya para polisi kehilangan jejak dan mereka tidak mengetahui dalang dari acara reality show kejam ini. Lalu di akhir film yang paling mengejutkan, ternyata si Cat ialah pacarnya si panda ini. Gila ya, demi kepuasan cinta mereka apapun dilakukan. Ya, ditambah juga si panda ini pria milioner yang kebingungan mau ngabisin uang buat apa. Oke, itulah tadi alur dari film Funhouse. Kita bertemu lagi di video menarik lainnya.